Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand Keripik Plasma Ichi yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan Bronze Lion di TNC International, sebuah bisnis MLM, sebuah bisnis marketing, sebuah bisnis pemasaran jaringan yang produknya suplemen food ya. Nah, di vlog kali ini saya bakal membahas sebuah tema yang sering sekali ditanyakan. Kenapa banyak orang yang gagal di bisnis MLM ya. Jadi Pak Bob ini sering banget nih katanya ya di beberapa sosial media, terutama di WhatsApp gitu, di Instagram dan sebagainya, menceritakan bahwa bisnis TNC, bisnis MLM ini sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, sangat-sangat keren gitu ya. Wah, promosi doang lah, jago ngomong doang gitu. Pertanyaannya yang cukup nyinyir gitu, ya if MLM so great, kenapa banyak orang yang gagal, kenapa banyak orang yang failed gitu. Kalau MLM ini begitu luar biasa, kenapa banyak orang yang gagal? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman harus pahami dulu bahwa di bisnis MLM itu tidak ada diskriminasi. Alias tidak ada syarat apapun untuk join di bisnis ini. Nah, paham ya? Pahami dulu nih. Jadi, tidak ada kriteria khusus untuk orang join di bisnis MLM. Artinya, tidak ada seleksi apapun. Jadi semua orang bisa join, mau umur berapapun, mau tamatan sekolah apapun, baik SMA, kuliah, S2, S3, profesor, bahkan SMP, nggak lulus sekolah sekalipun bisa. Artinya jutaan orang, bahkan miliaran orang bisa bergabung di bisnis MLM. Bahkan saya nggak bicara soal TNC aja ya, MLM kan banyak nih. Jadi artinya begitu banyak orang yang join ke MLM tanpa syarat. Artinya teman-teman, dengan begitu, tentu saja proses penyaringannya kan, karena proses penyaringannya nggak sulit gitu ya, terlalu mudah orang untuk join MLM, artinya kan tingkat kegagalannya bakal tinggi. Masuk nggak logikanya? Masuk ya. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman pengen jadi, sebut saja mohon maaf ya, ini sebagai contoh aja, misalkan teman-teman pengen jadi dokter, kan kriterianya banyak sekali. Harus beresin SD, SMP, SMA, setelah SMA masuk dulu penyaringan ujian masuk perguruan tinggi jurusan kedokteran. Setelah masuk kuliah tuh di jurusan kedokteran, menempuh kuliah itu lama, 7 tahun, 8 tahun, udah gitu koas, nggak langsung jadi dokter juga, ya harus praktek dulu, udah gitu apalagi yang mau spesialis, tambah lagi sekolah lagi berapa tahun lagi. Otomatis untuk seseorang sukses menjadi dokter itu butuh step-stepnya yang banyak. Nah, sedangkan di bisnis MLM ya nggak perlu hal-hal itu semua. Ya benar-benar masuk aja, jebret gitu. Artinya peluang gagalnya bakal makin banyak, karena ya saringannya pun nggak seketat seperti teman-teman ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengacara, ingin menjadi apapun yang memang harus menempuh pendidikan yang panjang gitu, jauh-jauh pendidikan yang panjang. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi banyak orang yang gagal di bisnis MLM ya karena terlalu banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang nyampur di sini semua, dan dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dengan tingkat pemahaman yang beda-beda, nggak semua orang siap untuk melewati fase-fase yang sebenarnya kalau fase-fasenya diikutin banyak yang sukses. Nah, pahami dulu ya logikanya. Jadi ya kalau orang-orang yang menjadi dokter suksesnya banyak gitu ya, karena kan memang penyaringannya juga sudah diseleksi dari sejak awal. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke fakultas kedokteran tersebut. Susahnya minta ampun, orang-orang yang sudah pinter, orang-orang yang sudah rajin, banyak gitu, saringannya tuh sudah ketat banget dari sejak awal, bahkan sebelum mereka menjadi dokter, baru jadi mahasiswa kedokteran doang gitu. Ya, paham ya? Sedangkan di bisnis MLM masuk aja gitu. Kalau misalkan di MLM pun sama seperti itu, seleksinya bakal orang yang gagal pun bakal sedikit. Misalkan orang yang gabung ke MLM itu harus orang yang sudah bisnis 10 tahun misalkan. Bakal banyak banget yang sukses, yang gagalnya bakal sedikit banget gitu. Tapi kan bisnis MLM ini justru menjadi sebuah solusi buat orang-orang, ya silakan masuk siapapun selama ikuti kurikulumnya, ya kemungkinan suksesnya tetap ada. Tapi kemungkinan gagalnya ada nggak? Ada, dan besar sekali. Karena ya semua orang bisa masuk. Nah, biasanya orang-orang yang bergabung di bisnis MLM pun mereka juga bahkan nggak niat untuk sukses gitu. Mereka banyak orang yang bergabung di bisnis MLM itu ya alasannya itu nggak cukup untuk membuat mereka menamatkan sampai sukses. Karena ada orang-orang yang gabung itu seperti saya di awal tuh ya,
saya juga di awal nggak punya niat untuk wah saya menjadi leader, menjadi sukses di bisnis. Nggak. Di awal saya cuma pengen produk lebih murah. Nah ini yang sering kali orang tuh join ya cuman alasannya ini doang. Jadi kalau jadi member harganya lebih murah, karena kalau nggak jadi member harganya lebih mahal. Ya udah jadi member. Itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat belum untuk sukses. Enggak lah, nggak cukup. Baru cuman pengen produk lebih murah doang. Jadi member user doang gitu. Kemudian banyak alasan orang yang bergabung di Base MLM itu ya supaya supaya nggak ditodong terus sama temennya gitu ya, karena cara mengundangnya yang nggak tepat juga sih orang yang di bisnis MLM-nya. Jadi ikut-ikutan temen karena nggak enak, ya udahlah gue ikutan aja lah, terutama biasanya karena dia sahabat, karena dia keluarga, atau karena dia bos mungkin, atau orang yang berpengaruh. Pokoknya ikut-ikutan aja, nggak enak lah. Daripada gue ditodong diajakin terus, udahlah join aja lah. Itu juga alasan yang tidak cukup kuat untuk akhirnya menjadi sukses di bisnis MLM. Kemudian juga ada juga yang yaudah coba-coba deh, siapa tahu berhasil. Yang namanya coba-coba, yang namanya bisnis kan butuh komitmen yang besar. Mau bisnis apapun, termasuk bisnis MLM, karena ini bisnis loh gitu. Yang namanya bisnis ya butuh effort, butuh banyak hal yang harus dipelajarin dari waktu ke waktu. Nah, kalau cuma sekedar niatnya coba-coba ya sudah, hasilnya pun coba-coba gitu. Nah, ada juga mungkin yang ada tuh teman-teman saya Pak, udah 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu di bisnis MLM, ya dia serius juga, bahkan dia nawarin ke saya tuh ya udah bertahun-tahun. Oh, udah gila-gilaan lah, atau MLM lain, atau bahkan di MLM TNC itu sendiri, serius gitu. Tapi salah cara. Nah ini juga yang berbahaya. Kalau serius, sekalipun serius, sudah pengen punya niatan sukses di bisnis MLM, tapi caranya salah gitu ya, salah cara. Ya apa sih, pakai cara-cara sendiri gitu ya, cara-cara yang tidak dianjurkan sama sekolah bisnisnya gitu, sama si support sistemnya. Kalau di TNC itu ada namanya One Vision yang memberikan kurikulum yang sudah pastilah kalau diikutin pasti sukses, selama diikutin loh ya. Nah banyak orang yang ya salah cara lah, jadi cara-caranya ngasal gitu, atau memang tidak mengikuti cara yang dianjurkan. Nah sama aja gini teman-teman, seperti yang tadi kasusnya dokter atau yang kuliah di kedokteran, ada nggak yang DO? Dan ya jangan kedokteran lah ya, kesannya saya menghakimi kedokteran. Nggak, di kuliah apapun, di kampus apapun, di jurusan apapun, ada nggak yang DO? Ada pasti ya, mau kuliahnya, mau kampusnya seterkenal apapun, di Bandung, di Jakarta, di seluruh dunia, sebut saja apapun gitu, Harvard University sekalipun, ada nggak yang drop out? Ada. Nah, yang salah Harvardnya atau mahasiswanya? Yang salah menurut saya mahasiswanya bener, karena dia tidak mengikuti kurikulum. Banyak kok lulusan Harvard yang memang bagus gitu, banyak kok lulusan kampus manapun ya mereka menjadi orang-orang sukses, tapi ada juga nggak yang gagal di situ? Ada, karena dia tidak mengikuti kurikulum yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan. IPK-nya harus berapa, dia harus masuk kelas, dia harus ngerjain tugas, UTS, UAS hadir dan sebagainya. Ya itu nggak diikutin sama si mahasiswanya, otomatis dia drop out dan nggak berhasil. Tapi banyak nggak yang berhasil? Nah, banyak. Nah, jadi itu juga yang teman-teman harus perhatikan, bahwa salah cara kerja itu juga menentukan. Ya banyak orang yang gagal di bisnis MLM itu karena memang pertama salah cara kerjanya, karena pakai cara sendiri, tidak mau belajar hal dasar dari yang dianjurkan oleh support system atau mentor-mentornya yang sudah sukses gitu ya. Pokoknya karena mungkin ego, biasanya orang-orang yang sudah menjadi pemimpin di organisasi tertentu, atau yang sudah punya bisnis, pengusaha, atau orang berpengaruh ya kaliber lah gitu ya, banyak pengikutnya gitu. Udahlah cara saya aja. Nah nggak bisa gitu, kita memang harus belajar lagi dari nol untuk kita menekuni bisnis ini, karena bagaimanapun ini bisnis yang baru gitu buat orang-orang yang walaupun sudah punya bisnis yang besar. Kemudian yang kedua, biasanya orang-orang yang gagal di bisnis MLM itu mereka tidak membangun kebiasaan yang benar. Kebiasaan sukses yang harus dibangun memang ya harus diterapkan. Apapun profesinya pasti punya kebiasaan-kebiasaannya yang harus dibangun ya. Karena saya pun di awal di bisnis MLM TNC ini hal-hal yang tidak biasa buat saya ya saya lakukan juga. Yang contoh, saya harus presentasi setiap hari gitu ke orang-orang tentang bisnis TNC atau produk TNC. Itu di awal buat saya nggak enak banget, tapi saya lakukan akhirnya ya terbiasa, dan itu yang memang harus dibangun. Itu salah satu contoh aja ya, ada beberapa kebiasaan yang memang harus dibangun. Nah seperti Robert Kiyosaki bilang di bukunya Business School, bahwa kalau Anda ingin bergabung di bisnis MLM dan Anda ingin sukses, Anda harus rela siap untuk
belajar lebih banyak di sekolah bisnisnya atau di support sistemnya. Dan kalau teman-teman gabung di sebuah bisnis MLM dan tidak ada sekolah bisnisnya, tidak ada support system, tidak ada lembaga yang menyediakan pengembangan diri, kemudian ilmu-ilmu yang membangun mental dan pikiran dan mindset dulu, ya sebelum akhirnya profit gede, penghasilan besar dan sebagainya, ya mindset dulu. Karena mindset menjadi kaya itu lebih penting daripada menjadi kaya itu sendiri. Karena kalau kita mindsetnya sudah mindset seorang kaya gitu, seorang pengusaha, mau jatuh sekalipun karena mindsetnya sudah benar, kita bakal bisa bangkit lagi. Tapi kalau sekedar hanya mengejar kekayaan, mindsetnya nggak benar, ya bisa hilang begitu saja. Bahkan teman-teman punya uang miliaran pun bakal hilang begitu saja. Nah, justru itu yang paling penting di bisnis MLM adalah di sekolah bisnisnya. Nah, di sekolah bisnisnya ini, kalau yang disebut Kiyosaki Business School, ya di TNS itu ada yang bernama One Vision. Kita bakal bahkan menyediakan step-stepnya dari sejak awal teman-teman bergabung, yang bernama 7 langkah sukses di One Vision. Teman-teman ikuti panduannya semuanya dari mentor-mentornya, orang-orang yang merekomendasikan video ini, orang-orang yang menjadi mentor Anda hari ini, ya teman-teman bakal sukses juga kalau diikutin terus gitu. Ya bahkan kalau kita semua sudah ada panduannya lengkap di starter pack ini ya. Di One Vision ini sekolah bisnisnya TNS nih yang sudah menyediakan semuanya, tinggal kita ikutin. Jadi faktor-faktor kegagalan di bisnis MLM itu dieliminasi sedikit demi sedikit kalau kita memang mau mengikuti kurikulumnya. Nah, jadi sudah cukup jelas ya kenapa banyak orang yang gagal di bisnis MLM, ya karena mereka pakai cara-cara sendiri, kemudian banyak sekali menyerah di tengah jalan sebelum akhirnya mengikuti step-stepnya. Dan kemudian ya itu yang saya bilang, terlalu banyak orang yang bergabung di bisnis MLM. Satu sisi positifnya adalah semua orang bisa bergabung, dan satu sisinya juga adalah teman-teman orang yang bergabung di bisnis MLM, apapun latar belakangnya kita tidak peduli, semua bisa sukses selama mengikuti kurikulumnya dengan baik, terutama kurikulum yang disediakan oleh MLM-nya masing-masing kalau di TNS One Vision. Nah, tapi satu sisi juga karena saking banyaknya orang yang bergabung, ya kemungkinan gagalnya pasti makin besar karena yang gabungnya jutaan orang. Jadi mudah-mudahan teman-teman menjawab, dan mudah-mudahan teman-teman lebih adil, lebih bijak dalam menyikapi kenapa banyak orang yang bergabung di bisnis MLM ini banyak yang gagal. Karena logikanya seperti itu. Tidak ada syarat, tidak ada diskriminasi, tidak ada saringan yang ketat untuk bergabung di bisnis MLM, dan alasan bergabungnya pun macam-macam. Bahkan bukan untuk sukses aja, cuman pengen sekedar harga lebih murah, ya tidak cukup untuk bisa sukses. Tapi kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman bisa bergabung bersama kami ya di Teamwork Merdeka, dan juga orang-orang yang merekomendasikan video ini. Teman-teman ikuti kurikulumnya, insya Allah kita bisa sukses bersama di bisnis MLM TNS Syariah.